materi tematik kelas 5 tema 5 subtema 1 tentang komponen ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan sendiri terdiri dari lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari benda-benda tak hidup, contohnya matahari, air, batu, tanah, udara, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri dari benda-benda hidup, contohnya pohon, manusia, hewan, setelah itu ekosistem sendiri terdiri dari 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor itik atau seekor domba, atau bisa juga seekor kuda. Jadi seekor hewan-hewan ini dinamakan individu. Untuk membentuk suatu populasi diperlukan hewan-hewan sejenis untuk membentuk suatu populasi. Populasi adalah kumpulan dari makhluk hidup atau kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Contohnya ini itik dan anak-anaknya, atau kuda yang banyak atau kuda yang bergerombol. Ini disebut populasi. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Populasi-populasi ini akan membentuk suatu komunitas. Nah, pada komunitas itu terdiri dari beberapa populasi, sehingga komunitas dari komunitas akan membentuk suatu ekosistem seperti itu. Nah, untuk tempat tinggal makhluk hidup itu dinamakan habitat. Jangan lupa, tempat tinggal makhluk hidup dinamakan habitat. Selanjutnya ekosistem. Ekosistem terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan.
Ekosistem alami adalah ekosistem yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa secara alami. Contohnya ekosistem laut, sungai, hutan. Nah, itu disebut ekosistem alami. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya ekosistem kolam, sawah, kebun, dan lain-lain. Nah, hewan sendiri bisa dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Contohnya herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kucing, sapi, lalu gajah juga makan tumbuhan. Nah, jadi hewan-hewan yang makan tumbuhan dinamakan hewan herbivora. Sedangkan omnivora adalah hewan pemakan segala. Contohnya tikus, ayam, terus itik. Nah, ini adalah hewan omnivora. Selanjutnya adalah hewan karnivora, yaitu hewan makan daging. Contohnya singa, kucing juga disebut hewan karnivora. Ular juga hewan karnivora. Elang juga hewan karnivora. Jangan lupa, kalau hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora, yang pemakan segala disebut omnivora. Lalu yang terakhir, hewan pemakan daging disebut karnivora. Nah, selanjutnya mengenai rantai makanan. Biasanya pada suatu ekosistem akan terjadi yang namanya peristiwa makan dan dimakan untuk bertahan hidup. Jadi di suatu ekosistem, misalnya ekosistem sawah, untuk makhluk hidup bisa bertahan, dia akan memakan atau dimakan oleh makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Kan kalau kita nggak makan, kita mati. Jadi supaya kita tetap hidup, kita makan. Contohnya padi. Di suatu ekosistem sawah ada padi, lalu padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Sedangkan elang mati diuraikan oleh pengurai. Pengurai bisa dari jamur, cacing, terus bakteri. Ketika tanah diuraikan akan membentuk humus. Ketika bangkai diuraikan akan membentuk humus, sehingga akan
menyuburkan tanah sehingga tumbuhan yang tumbuh pada tanah tersebut akan menjadi subur. Nah, ini proses makan dan dimakan atau peristiwa makan dan dimakan dinamakan rantai makanan. Nah, jangan lupa ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Kalian bisa mengamati di sekitar lingkungan kalian, pasti terdapat suatu ekosistem dan kalian bisa belajar dari situ. Misalnya kalian keluar melihat kolam, nah di kolam itu kalian melihat batu, air, ikan terutama. Lalu kalian juga melihat ada terumbu karang buatan kalian, atau kalian beli terumbu karang itu buat perlindungan ikan agar tidak dimakan ikan yang lebih besar. Nah, itu dinamakan ekosistem. Jadi adik-adik harus tetap belajar, terutama kita harus belajar tentang alam di lingkungan kita agar kita tahu dan tidak merusak. Nah, kita juga tidak boleh merusak ekosistem, misalnya menebang pohon agar gini contohnya di sebuah hutan. Jika kalian menebang hutan tersebut, hewan-hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan tempat tinggal atau habitatnya. Mereka akan kesulitan mencari makan, sehingga banyak kemungkinan hewan-hewan yang ada di hutan itu lari ke rumah warga untuk mencari makanan dan manusia akan diserang. Jadi jangan merusak ekosistemnya. Demikian materi tema 5 kelas 5 subtema 1 mengenai komponen ekosistem yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan video ini. Pertama, saya mengumpulkan bahan-bahan yang akan saya buat untuk membuat alat peraga edukatif seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, pertama saya menggambar apa yang ada pada suatu ekosistem. Sebagian lagi saya cetak untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini ada gambaran manual dan ada print. Lalu saya membuatnya dari buku gambar dan tusuk sate. Untuk sebagai dasar saya menggunakan styrofoam dan juga gunting,
Alat-alat yang saya gunakan sederhana. Jadi untuk para calon guru, terlebih untuk guru-guru, bisa menggunakan alat peraga edukatif seperti ini. Bisa dicoba, yang penting sedikit telaten, karena juga istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngerenik. Setelah jadi, saya tancap-tancapkan sesuai tempat yang tepat, dan saya ambil video tadi lalu menjelaskan. Setelah itu saya edit dan saya setorkan. Cukup seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pengeditan. Nah, proses pengeditan saya menggunakan aplikasi CapCut. Langsung saja pada proyek baru. Nah, lalu untuk menggunakan video pembukaan sampul, bisa pilih di sini juga ada yang sudah tersedia. Misalnya kita pakai yang ini. Tambahkan. Nah, bisa ditambahkan audio, pakai suara. Saya suka yang travel, pakai audio. Nah, contohnya seperti ini. Saya pakai ini, lalu saya kecilkan. Setelah itu saya kasih nama. Kasih nama, tambahkan teks Sinta Hidayati. Pakai saja warna merah biar kelihatan. Bisa pilih jenis hurufnya. Saya pakai fintech. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan lagi. Untuk NIM saya belum kasih NIM. 12202051932117. Nah, untuk atur masuknya saya pakai animasi bounce. Nah, yang ini juga sama, pakai bounce in. Nah, setelah itu masukkan atau kasih animasi dulu, nggak apa-apa. Bisa dikasih animasi dengan mencari stiker. Misalnya ada banyak pilihan di sini. Bisa pakai yang ini juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tapi nggak kelihatan ya kalau di situ. Terserah mau kasih apa enggak. Nah, untuk videonya langsung ditambahkan saja. Ini bisa dipotong. Nah, tinggal geser ya. Saya mau pakai. Nah, aduh. Macam ini. Langsung tambahkan. Astagfirullah, salah. Mohon maaf, salah yang saya tambahkan. Nah, untuk background bisa pakai kanvas
dan latar belakang. Nah, terserah mau ambil yang mana. Saya mau pakai yang terserah, saya pakai yang ini. Nah, untuk background juga seterusnya seperti ini, bisa dicoba sendiri ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk penutupan juga bisa seperti itu, bisa dipakai yang mana saja, terserah, sekreatif kita. Nah, lagunya juga bisa milih di audio atau musik kita juga bisa. Nah, untuk penutupan juga seperti itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salahnya, mohon maaf karena saya juga pemula untuk hal edit mengedit. Mohon maaf jika ada kekurangan.